Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berliana Virgianti Arifin akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh kelompok 9. Nah, di sini materinya makalahnya di sini tentang materi tentang administrasi pendidikan dalam praktik. Adapun dasar dan tujuan pendidikan. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan yang pada waktu itu tahun 1965 pendidikan dalam keadaan krisis sebagaimana dikenal dengan adanya Septa Usaha Tama. Pengumuman Menteri Pendidikan nomor 145 tahun 1965 yang menetapkan 1. Memberi nama Sistem Pendidikan Nasional menjadi Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Yang kedua, rumusan induk Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dalam rumusan induk itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia yang adil, makmur, baik, spiritual maupun materi dan yang berjiwa Pancasila. Adapun tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968 yang diantaranya berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya keputusan MPR nomor 4 MPR 1973 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, perkembangan, kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar tidak menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, begitu. Dan tujuan tersebut dijabarkan. Kemudian keadaan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Sedangkan keputusan MPR nomor tahun 1978 tidak memunculkan perubahan. Demikian juga keputusan MPR 1983, semua itu secara nasional dan konsepsional. Tujuan pendidikan berjalan dengan stabil yang menekankan manusia priyadi. Maksudnya di sini ya manusia mandiri begitu. Dan manusia sosial bertanggung jawab atas pembangunan bangsa yang bercirikan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, berbudi luhur, kepribadian, dan memiliki semangat kebangsaan yang tebal. Strategi penuntasan wajar Diknas 9 tahun selama ini. Maksudnya 9 tahun selama ini dilaksanakan melalui 2 jalur pendidikan. Jalur yang pertama adalah persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Pada umumnya, peran dari kedua strategi tersebut dalam penuntasan wajar Diknas 9 tahun adalah sebagai implementer yang mempunyai orientasi sasaran berbeda. Pertama, Pendidikan formal pada umumnya mempunyai peran mencegah terjadinya peningkatan angka tujuan putus sekolah dan memberikan kesempatan kepada mereka yang putus sekolah dan karena sesuatu hal tidak dapat mengikut pendidikan di sekolah reguler, begitu. Menurut catatan Wardiman 200, permasalahan yang diperkirakan akan timbul dalam pelaksanaan wajar yang dikelola daerah adalah sebagai berikut. APM, APK, dan angka melanjutkan belum maksimal. Sedangkan keputusan sekolah itu sendiri masih belum terkendali. Diknas yang mengelola pendidikan pun masih belum tersedia dengan mantap.
dan jumlah guru dan klasifikasi guru belum memadai. Kurikulum dapat yang berbeda dikembangkan. Jumlah prasarana gedung sekolah belum lengkap. Penyediaan sarana pendidikan seperti buku, furnitur yang memadai. Anggaran pendidikan yang disediakan daerah, pengukuran mutu, menyalurkan hasrat masyarakat dan orang itu di bidang pendidikan, mencegah kesenjangan pendidikan antar daerah. Di era desentralisasi ini, kebijakan-kebijakan pendidikan masih berkisar pada hal berikut ini, yaitu pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, mutu dan relevansi manajemen pendidikan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Setelah Dekret Presiden 6 Juli 1959 terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan pada waktu itu. Pendidikan dalam keadaan krisis sebagaimana dikenal dengan adanya Sabta Usaha Tama. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah memperluas kesempatan belajar secara nasional, mulai tahun 1965 sampai sekarang terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.